Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat saudara dimanapun kalian berada? Semoga sehat selalu dan cepat diangkat penyakitnya. Jika kalian seorang penderita asam lambung atau GERD, tentunya tidak akan terpisahkan dari yang namanya anxiety ataupun kecemasan berlebih, di mana hal itu sangat-sangat mengganggu. Karena menurut pengalaman yang juga pernah saya alami, memang dari aktivitas kita sampai kesibukan kita sehari-hari itu sangat-sangat terganggu karena anxiety ini. Nah, dalam pertemuan ini teman-teman, saya akan membahas antara anxiety, traumatik. Kenapa orang yang menderita asam lambung sangat lama proses sembuhnya? Jadi setelah saya teliti, setelah saya pikir dan sharing juga kepada teman-teman di grup yang juga menderita hal yang sama, karena adanya sebuah lingkaran yang menurut saya disebut dengan lingkaran setan, dimana kadang sensasi pada asam lambungnya sembuh, kecemasannya muncul. Jadi kecemasannya itu sembuh, sensasi di lambung itu muncul lagi. Jadi tidak pernah putus, jadi terus berputar. Itu yang saya bilang dengan lingkaran setan. Kenapa hal ini bisa terjadi? Hal ini terjadi dikarenakan adanya sebuah ingatan, memori yang tersimpan di dalam otak kita. Tentunya kalian pasti merasa, pasti selalu mengingat-ingat awal kalian terkena serangan GERD atau asam lambung ini. Ya kan? Pada si penderita GERD atau asam lambung, tentunya dia pasti selalu mengingat, selalu merenungi masa-masa kritisnya, masa-masa saat pertama dia kena. Jadi tanpa disadari si penderita ini, dia terus larut dalam pikirannya berhari-hari, berminggu-minggu, bahkan berbulan-bulan. Dia selalu mengingat akan sensasi pertama awal dia terserang GERD ini. Nah, hal itulah yang menjadi cikal bakal anxiety, juga menjadi psikomatis. Nah, hal inilah yang harus kita pikirkan bersama, bagaimana cara memutus mata rantai tersebut. Kalau pengalaman yang pernah saya alami, karena saya juga mantan dari penderita GERD anxiety yang udah sembuh, udah jalan sekitar 6 bulan ya teman-teman, jadi tanpa lagi sensasi. Nah, saya di sini akan membagikan dan memberikan tips bagaimana cara memutus rantai antara GERD dan anxiety, antara traumatik dan asam lambung. Jadi ini yang harus kita benahi dulu agar mata rantainya putus, anxiety sembuh, asam lambung pun sembuh. Kalau saya pertama awal kena GERD ini pada bulan Februari 2020 sampai pada pertengahan Juni 2020. Jadi sensasi yang saya rasakan mungkin tidak akan saya ceritakan lagi terlalu panjang lebar. Mungkin teman-teman juga merasakan, baik dari segi sensasi di tubuh, begitu juga dengan anxiety yang sangat tinggi. Karena kemarin kalau saya diponis oleh dokter adalah disleksia fungsional, jadi dia lebih ke psikis. Semenjak terkena GERD, saya sudah mulai putus harapan. Jadi merasa hidup ini sia-sia, merasa semua hampa, apa yang dirasa sama sekali tidak enak, begitu juga dengan perasaan apapun yang mau dimakan, dan sering memikirkan sensasi-sensasi yang dirasakan, apalagi sering mengingat-ingat, sering selalu larut dalam pikiran tanpa terlewat 1 menit pun selalu mengingat awal terkena serangan GERD ini. Jadi saya larut dalam zona kecemasan hampir setiap hari, kalau tidak salah itu selama 4 bulan lebih gitu, kurang lebih 4 bulan. Jadi merasa hidup ini sangat-sangat hampa. Jadi karena banyaknya pikiran-pikiran negatif yang keluar dari otak saya ini, akhirnya lama-kelamaan badan kurus, nafsu makan gak ada. Jadi sering memikirkan penyakit berat, sering memikirkan kematian, pikiran selalu ngaco, selalu menuju ke hal-hal negatif.
Akhirnya bertepatan pada bulan suci Ramadan kemarin, jadi saya sempat terlintas. Jadi sebelum 2 atau 3 hari ingin menyambut bulan suci Ramadan kemarin, saya berpikir apakah saya bisa menjalankan ibadah puasa dengan penuh, bagaimana nanti saya sahur, bagaimana nanti saya mau tarawih, bagaimana nanti saya mau menjalankan ibadah lainnya. Jadi itu sudah saya pikirkan. Jadi sebelum bulan suci Ramadan tuh saya dilema gitu, karena orang yang menderita anxiety, kecemasan itu pikirannya kan pasti aneh. Hal sedikit pun dibuat berlebih-lebihan. Karena saking stresnya memikirkan hal-hal tersebut, pas 1 hari menjelang Ramadan itu saya langsung ngedrop lagi. Itu saya langsung kena kayak sensasi di awal. Jadi semakin putus harapan. Sepertinya dalam hati saya tidak bisa mengikuti menjalankan ibadah puasa secara penuh seperti biasanya gitu kan. Tapi di hari yang sama juga saya kedatangan seorang teman saya yang mencoba menjenguk saya dan memberikan masukan setelah saya ceritakan tentang keluhan saya selama saya sakit. Jadi akhirnya si teman saya ini memberi masukan, memberi bimbingan mental, memberi semangat kepada saya, dan juga memberikan tips-tips herbal untuk penyembuhan asam lambung ini. Jadi saya juga tidak percaya hanya dalam 1 hari, 1 hari lagi menjelang Ramadan itu saya dikasih tips herbal untuk asam lambung dan untuk kecemasan. Jadi saya disuruh buka channelnya YouTube Dr. Zaidul Akbar. Saya disuruh cari tentang resep-resep atau rempah-rempah yang dapat mengobati GERD atau asam lambung ini. Setelah membuka channel-channel tersebut, jadi saya dapat beberapa resep herbal. Kalau tidak salah itu dari rimpang-rimpangan, ada jahe, ada kunyit, ada kayu manis dan ketumbar, termasuk madu juga. Nah, alhamdulillah sensasi GERD saya ini berangsur-angsur ringan. Masuk hari pertama, hari kedua, hari ketiga, dan saya di seminggu bulan suci Ramadan itu, 7 hari puasa itu alhamdulillah berjalan dengan aman. Jadi saya tetap puasa karena saya ingin mencoba. Tapi kecemasan, sensasi sedikit-sedikit pada tubuh itu tetap ada. Jadi selama saya rutinkan selama kurang lebih 3 minggu, saya merasa ada yang berubah, baik dari pola pikir maupun dari sensasi yang saya rasakan pada tubuh saya. Tapi di samping itu saya tetap menjalankan ibadah puasa full, mengikuti tausiah, banyak mengikuti tausiah dan ibadah lainnya. Jadi ternyata di situ juga memberikan sebuah menurut saya itu sebuah bimbingan spiritual yang membuat kecemasan kita itu pelan-pelan mereda. Itu sangat penting teman-teman. Bimbingan rohani lah yang akan membantu kita, yang akan pelan-pelan melunturkan seluruh traumatik yang ada di dalam otak kita. Jadi semakin banyak teman-teman mengikuti bimbingan rohani, tausiah dan sebagainya. Jadi teman-teman di sana juga bisa sharing mungkin dengan teman atau dengan orang yang lebih paham mengenai masalah kolbu. Nah, lama-lama traumatik, ingatan negatif terhadap sakit yang pernah kita derita itu akan pelan-pelan hilang teman-teman. Itu tips dari saya teman-teman. Jadi mulai sekarang teman-teman yang masih
uh, sering cemas, sering kambuh, mulai sekarang teman-teman banyaklah mengikuti tausiah, bimbingan rohani, karena kolbu kita juga sangat-sangat perlu teman-teman dengan asupan-asupan nilai-nilai spiritual. Nah, sebenarnya teman-teman, disinilah kuncinya bagaimana kita memutus mata rantai antara GERD dan anxiety. Ternyata menurut pengalaman saya, bimbingan rohani. Nah teman-teman, sekarang kuncinya untuk memutus rantai antara GERD dan anxiety, yang pertama adalah kita benahi dulu pikiran kita, teman-teman. Jadi pikiran kita, traumatik kita, kecemasan kita, was-was kita, ketakutan kita terhadap hal yang tidak nyata itu kita musnahkan dulu. Ya, caranya seperti yang saya katakan sebelumnya, teman-teman. Jadi kalau kecemasan kalian sudah hilang, pola pikir kalian udah mantap, mental kalian udah kembali seperti biasanya, pelan-pelan insya Allah organ cerna, lambung, usus itu akan juga kembali normal. Walaupun ya pasti ada sedikitlah sensasi-sensasi, hanya sebatas perut kembung apa segala, tapi tidak ada lagi kecemasan, yang pastinya tetap akan diobati baik secara herbal maupun obat-obat yang kalian konsumsi biasanya, seperti yang saya katakan tadi. Jadi sebenarnya teman-teman, apa yang kita rasakan, kecemasan, ketakutan, itu tidak nyata teman-teman. Jadi pesan saya sekali lagi, segera kalian keluar dari zona kecemasan dengan membenahi kembali mental kalian. Balik lagi ke pengalaman yang saya rasakan waktu bulan suci Ramadan kemarin. Jadi hampir setiap hari saya rutinkan membuka YouTube juga. Kadang saya ikut juga ke masjid, kadang juga saya tidak ke masjid, saya nonton di YouTube. Tapi saya rutinkan nonton ceramah, nonton tausiah, penyejuk kolbu dan lain sebagainya. Jadi tanpa saya sadari, pelan-pelan saya bisa melupakan apa yang pernah saya rasakan, termasuk traumatik yang saya alami pertama-tama saya kena. Jadi pelan-pelan itu mulai reda sampai saya mengingat hal tersebut biasa-biasa aja, tanpa sensasi. Kalau dulu waktu sakit, begitu saja saya mengingat hal pertama saya kena serangan GERD, saya langsung gas pada lambung saya tuh langsung naik, langsung bersendawa, terus muncul sesak, muncul sensasi sakit di badan, muncullah panas di dada, panas di perut dan lain sebagainya. Tapi sekarang alhamdulillah tidak ada lagi sensasi apapun jika saya mengingat waktu pertama saya kena GERD. Jadi traumatik saya mulai ya dibilang udah tidak ada lagi teman-teman. Jadi saat saya mengingat hal-hal tersebut saya udah biasa, malah saya senyum-senyum sendiri dan berkata di dalam hati, kenapa saya waktu dulu kok bisa seperti itu. Jadi menjadi sebuah kenangan saja bagi saya, kenangan yang menurut saya adalah kenangan konyol menurut saya, tapi sangat besar sekali hikmahnya. Nah, pengalaman saya sembuh, jadi puasa itu saya penuh, alhamdulillah. Jadi pas bertepatan dengan satu hari Idul Fitri, saya merasakan hidup saya itu terbebas dari GERD, dari anxiety sampai sekarang, alhamdulillah. Itu semua atas izin Allah. Nah teman-teman, mungkin ini sementara yang dapat saya sampaikan. Saya harap teman-teman dapat juga mengaplikasikannya di rumah masing-masing, diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Bagi teman-teman yang masih mengalami kecemasan, masih mengalami sensasi di badan, jadi teman-teman harus menjaga dulu pola pikir, pola makan, dan pola hidup. 3P juga penting teman-teman. Nah, sekian dari saya. Jangan lupa untuk di subscribe, di like, komen jika ingin ada yang ditanyakan, dan share sebanyak-banyaknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.